Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinestiah dengan NIM 220022425. Di sini saya akan menyampaikan tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam manajemen kantor dan tata usaha. Dikutip dari jurnal UNY Universitas Yogyakarta, yang dimana artikelnya memuat tentang solusi permasalahan dalam kegiatan perkantoran di kantor desa Triharjo dan Trimulyono, Sleman di Yogyakarta. Dalam artikel tersebut mengatakan bahwasanya adapun permasalahan mengenai manajemen kantor, yaitu tentang permasalahan yang pertama yaitu tentang analisis situasi. Kegiatan perkantoran atau kesekretariatan tidak lepas dari adanya organisasi dalam suatu jenis apapun. Kegiatan tersebut lekat di suatu organisasi sepanjang organisasi itu dijalankan roda organisasinya. Delianggi mengatakan bahwa pekerjaan kantor merupakan kegiatan yang melayani pekerjaan operatif. Tahun 2000 pada halaman 20. Setiap organisasi melaksanakan kegiatan perkantoran dan melekat juga pada setiap pegawai kantor. Menurut Sumarto dan Lukas Dwi Antara 2002 pada halaman 7-10 mengatakan bahwa kegiatan kantor atau kesekretariatan diantaranya adalah menerima telepon, menerima tamu, mengelola rapat atau pertemuan, pengaturan arsipan, membuat laporan dan kegiatan lainnya. Yang kedua, permasalahan mitra. Permasalahan mitra ini yaitu kegiatan perkantoran memang memberikan kontribusi yang signifikan demi tercapainya tujuan dan operasional organisasi. Namun demikian, kegiatan perkantoran ini sebagai pendukung dari kegiatan operasional tersebut pada kenyataannya sering tidak selaras dengan kaidah atau aturan-aturan dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran. Misalnya seperti surat dinas yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Itu harus dikembangkan lagi dan harus dibenarkan kata-katanya. Lainnya seperti menerima tamu, menjawab telepon yang mungkin mengesampingkan telepon tersebut karena ada hal lain, dan menyusun notula rapat yang tidak menggunakan standar tertentu, serta menerima tamu yang kurang ramah. Hal-hal ini akan dibenahi dengan citra atau image pegawai kantor desa di Yogyakarta ini yang sangat dekat dengan masyarakat, yang akan menerima dampak negatif karena masyarakatnya berharap pelayanan dari kantor tersebut baik dan ramah dari pegawai kantor desa tersebut. Yang kedua yaitu justifikasi pengusulan bersama mitra. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan yaitu pembenahan dalam kegiatan perkantoran desa demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Untuk pembenahan kegiatan kantor desa ini, mitra atau pemimpin yang menjadi sasaran pelatihan perkantoran adalah para pegawai kantor desa di kantor desa Kecamatan Trimulyono dan Triharjo, Kabupaten Sleman tersebut.
Kegiatan pengabdian yang diselenggarakan pada kantor desa tersebut adalah diadakannya pelatihan dan kearsipan penyusunan notula rapat ketika komunikasi melalui telepon dan tamu. Usulan mitra lainnya seperti diadakannya pelatihan kegiatan perkantoran juga berkaitan dengan pendampingan pada saat pembenahan kegiatan perkantoran setelah para pegawai tersebut mendapatkan pelatihan perkantoran dengan rapi dan teratur, efektif dan efisien, dan dapat ditemukan kembali bila suatu saat dibutuhkan pegawainya. Yang keempat yaitu permasalahannya mengenai target dan luaran. Target dari kantor tadi, permasalahan kantor tadi yaitu kegiatan perkantoran di desa Triharjo ini dapat meliput mengenai yang pertama para pegawai dan penyusun rapat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, para pegawai dan pemimpin dalam sebuah organisasi kantor tersebut dapat menyimpan arsip yang sesuai dengan tata aturan kearsipan yang berlaku, sehingga surat atau dokumen yang disiapkan dapat rapih dan teratur bila dibutuhkan kembali. Yang ketiga, para pegawai dapat menyusun notula rapat yang sesuai dengan aturan penyusunan notula rapat tersebut. Yang keempat, pegawai dapat melakukan komunikasi melalui via telepon dengan penerapan etika yang ramah dalam penerima telepon, kemudian menuangkannya dalam selembar pesan melalui telepon tersebut. Yang kelima, para pegawai dapat melakukan komunikasi melalui penerimaan tamu dengan ramah dan menerapkan etika penerimaan tamu yang menuangkan selembar pesan pada tamu tersebut. Yang kedua, luaran. Luaran yaitu kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai solusi permasalahan dalam kegiatan perkantoran. Permasalahan yang kedua yaitu permasalahan prioritas mitra, seperti permasalahan penyusunan surat tadi. Yang kedua, permasalahan adalah penyimpanan arsip. Yang ketiga, permasalahan adalah penyusunan notula rapat. Yang keempat, permasalahan mengenai komunikasi melalui via telepon. Yang kelima, permasalahan dalam komunikasi melalui penerimaan tamu. Yang kedua yaitu persoalan prioritas yang disepakati diselesaikan bersama. Prioritas permasalahan yang menjadi fokus pada kegiatan pengabdian pada masyarakat seperti pembenahan dalam tata persuaratan. Yang kedua, pembenahan dalam pelaksanaan kegiatan arsipan. Yang ketiga, pembenahan penyusunan notula rapat. Yang keempat, pembenahan dalam kegiatan komunikasi melalui via telepon. Yang kelima, pembenahan kegiatan menerima tamu. Di kantor Desa Trimulyo dan kantor Desa Triharjo difokuskan pada kegiatan-kegiatan perkantoran yang sering dilakukan oleh para pegawai kantor, yang mayoritasnya merupakan kegiatan secara rutin, pelayanan informasi baik dan kepada pihak intern organisasi maupun ekstern organisasi, termasuk dalam hal ini meliputi masyarakat. Metode untuk penyelesaian persoalan mitra ini yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra yang disepakati oleh bersama, yaitu seperti metode pengamatan, metode wawancara, metode dokumentasi, metode partisipasi, metode latihan, dan metode pendampingan.
Adapun secara umum permasalahan-permasalahan lainnya yang melingkupi manajemen kantor dan tata usaha ini seperti adanya ruang kerja yang tidak memadai atau sempit. Ini dapat diulah kembali seperti dengan adanya penambahan ruangan atau pelebaran ruangan agar para karyawan-karyawan tersebut bisa menjadi betah dan enjoy dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan pemimpinnya. Yang kedua, adanya informasi yang tidak tersampaikan baik dari bawahannya ataupun dari atasan. Itu harus diulah kembali dan dijelaskan secara menyeluruh agar tidak salah informasi pada organisasi tersebut. Yang kedua, adapun permasalahannya yaitu mengenai tata letak. Tata letak kantor ini menjadi penunjang baik untuk pimpinan maupun bawahan, karena dengan adanya tata letak yang sesuai kriteria pegawai akan menunjang keseriusan ataupun menunjang semangat kerja agar semua pegawai dan semua bawahan mengikuti arahan yang diberikan pemimpin untuk melakukan apapun yang ingin dicapai oleh satu organisasi tersebut. Yang selanjutnya permasalahan tersebut menurut saya yaitu mengenai kesenjangan antara pemimpin dan bawahan. Sebenarnya simpel dalam memecahkan kasus seperti ini. Adanya pemikiran-pemikiran tersebut boleh dilakukan karena pasti adanya ide-ide yang berbeda satu sama lain dan kesenjangan dari beberapa pihak. Jadi itulah tadi gunanya notula rapat tadi. Dari notula rapat tadi kita dapat menyimpulkan yang mana akan dituju dan dilaksanakan untuk organisasi kita ke depannya gitu lah, disepakati oleh baik pemimpin ataupun para bawahannya. Karena satu kesimpulan, satu pemikiran itu dari beberapa pemikiran-pemikiran lainnya itu perlu untuk penunjang semangat kerja dan untuk ke arah untuk menunjang organisasi tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuannya. Yang kedua yaitu adanya sistem yang kurang memadai seperti internet ataupun lain-lainnya. Itu tuh bisa dengan dibicarakan oleh pegawai kepada para pemimpin agar bisa memberikan usul gimananya untuk kelangsungan teknisi pekerjaan mereka. Mungkin yang perlu diketahui oleh para pemimpin di suatu manajemen kantor ini yaitu melihat dari sisi bentuk ruang, bentuk tata ruang seperti yang saya katakan tadi, bentuk tata ruang, kinerja dari para pegawainya dan seperti bibit bobot di suatu pegawai itu perlu diketahui oleh para pemimpin, karena pasti tidak semua pemimpin itu bisa mengandalkan orang lain tanpa mereka mengetahui cara kerja dari pegawai
tersebut. Dan yang paling berikutnya mungkin bisa dilaksanakannya musyawarah antara para pemimpin dan pegawai untuk dapat terciptanya suatu tujuan dan cita-cita tersebut, cita-cita organisasi tersebut. Mungkin begitu. Jadi mungkin yang dapat saya sampaikan. Di sini saya mengambil kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di manajemen kantor dan tata usaha ini. Menurut jurnal yang saya dapat, yaitu adanya permasalahan mengenai mitranya yang tidak dapat yang kurangnya dalam mengelola arsip, yang kedua mengelola tamu, menjamu tamu, yang kedua pegawai kurang pandai dalam menyusun surat. Di sini perlu dibenahi dan diberikan pelayanan seperti pelatihan agar menambah bekal ilmu untuk karyawan-karyawan tersebut. Karena di sini pemimpin berhak untuk meningkatkan kualitas baik itu organisasinya, pegawainya, dan untuk dirinya sendiri. Mungkin sekian dari jurnal yang saya dapatkan dan sedikit tambahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.